Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Manajemen Bencana IKMA. Kali ini kami akan membahas mengenai topik penanggulangan bencana kebakaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Adelta Apriani Wandari dengan nomor induk mahasiswa 1001128202557. Kemudian ada Andriani Haristakori dengan nomor induk mahasiswa 1001128202541. Halo. Kemudian ada Rizka Idani dengan nomor induk mahasiswa 1001128202510. Halo. Dan yang terakhir ada Magdalena dengan nomor induk mahasiswa 1001128202539. Halo. Nah, tadi topik yang akan kami bahas mengenai penanggulangan kebakaran dan lebih spesifiknya itu mengenai kebakaran hutan dan lahan. Berikut adalah subtopik yang akan kami bahas. Yang pertama ada definisi kebakaran dan kebakaran hutan atau karhutla, ada klasifikasi kebakaran, penyebab karhutla, bahaya karhutla, dampak karhutla secara umum, dampak karhutla bagi kesehatan manusia, pencegahan dan penanggulangan karhutla, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, strategi dalam mengantisipasi potensi terjadinya karhutla, dan yang terakhir yaitu potensi teknologi 4.0 dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai definisi kebakaran. Jadi, kebakaran itu adalah nyala api, baik kecil maupun besar, pada tempat di mana situasi dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Dan menurut DK3N atau Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, kebakaran itu merupakan suatu peristiwa bencana yang berasal dari api yang tidak dapat dikehendaki, yang dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian materi maupun kerugian yang non-materi. Tidak jauh berbeda dengan definisi kebakaran tadi, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti hutan, semak, dan lain-lain. Kemudian api yang membakar lapisan organik yang di bawah lantai hutan, terutama lahan gambut. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Andriani. Kepada Andriani saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi kebakaran. Di sini ada 6 kelas. Yang pertama itu ada kelas A, berupa kebakaran pada bahan yang mudah terbakar biasa, misalnya saja kertas, kayu maupun plastik. Yang kedua itu kelas B. Ini berupa kebakaran pada kelas yang melibatkan bahan cairan combustible dengan cairan flammable seperti bensin, minyak tanah, dan bahan serupa lainnya. Lalu yang ketiga ada kelas C, yaitu merupakan kebakaran yang disebabkan oleh listrik yang bertegangan. Untuk mengatasinya, yaitu dengan menggunakan bahan pemadaman kebakaran non-kondusif agar terhindar dari sengatan listrik. Yang keempat itu ada kelas D, merupakan kebakaran dengan bahan logam yang mudah terbakar seperti titanium, aluminium, magnesium, dan juga kalsium. Yang keempat itu ada kelas K, berupa kebakaran yang disebabkan oleh bahan akibat konsentrasi lemak yang tinggi. Kebakaran jenis ini banyak terjadi di dapur. Dan yang terakhir itu ada kelas E,
Ini merupakan kebakaran yang disebabkan oleh adanya hubungan arus pendek pada peralatan elektronik. Slide selanjutnya. Ini adalah materi mengenai penyebab dari kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah. Di sini ada 7 poin penyebab kebakaran tersebut. Yang pertama, faktor alami dapat berupa tersambar petir, aktivitas vulkanis dan ground fire karena kemarau terlalu panjang, muncul panas dari lapisan dalam tanah. Yang kedua, membakar hutan untuk pembukaan lahan. Masyarakat dan bidang industri seringkali menggunakan api untuk membuka lahan baru, sehingga hal ini dapat menjadi penyebab kebakaran hutan dan juga lahan. Yang ketiga, ada illegal logging atau pembalakan liar yang menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat rawan tinggi. Yang keempat, perambatan hutan. Hal ini menuntut masyarakat untuk menambah luasan lahan garapan. Yang kelima, kebutuhan makanan ternak. Area ladang rumput untuk membuat makanan telah terbakar. Tentunya dapat rawan terhadap hutan di sekitarnya untuk juga ikut terbakar. Yang keenam, rasa kecewa terhadap sistem pengelolaan hutan yang terkadang memicu untuk bertindak anarkis tanpa memperhitungkan kaidah konservasi maupun hukum yang ada. Dan yang terakhir itu adalah penyebab lain dari kebakaran hutan dan lahan adalah akibat ketidaksengajaan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya api. Slide selanjutnya. Ini adalah materi mengenai bahaya kebakaran hutan dan juga lahan. Ada beberapa bahaya kebakaran hutan dan lahan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, itu kabut asap dari kebakaran hutan dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan seperti pesawat. Yang kedua, itu tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara yang akan berdampak pada pemanasan global dan juga tentunya perubahan iklim. Yang ketiga, bahayanya itu adalah kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Dan yang terakhir, selain itu, kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Andriani atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai dampak itu akan dijelaskan oleh Saudari Rizka. Kepada Rizka, saya persilakan. Baiklah moderator, terima kasih atas kesempatannya. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan beberapa dampak yang merugikan manusia. Yang pertama adalah manusia, korban jiwa pada kejadian kebakaran. Yang kedua adalah material, nilai bangunan dan aset yang rusak disebabkan kejadian kebakaran. Yang ketiga adalah lingkungan, flora dan fauna yang musnah karena kejadian kebakaran, efek termal kebakaran, serta peningkatan gas karbon dioksida dan polusi. Yang keempat adalah ekonomi, kerugian finansial akibat tidak mampu berjalannya bisnis dampak dari kejadian kebakaran. Yang kelima adalah sosial, PHK massal dikarenakan kebangkrutan bisnis dampak dari kejadian kebakaran. Materi selanjutnya adalah mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan manusia. Yang pertama adalah menyebabkan iritasi mata dan kulit. Gangguan iritasi mata dan kulit dapat terjadi ketika terpapar langsung dengan asap. Yang kedua adalah sumber polutan berbahaya. Yang ketiga adalah memperburuk asma, kemampuan kerja paru menjadi berkurang dan menyebabkan orang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang keempat adalah menurunkan daya tahan tubuh. Dengan daya tahan tubuh rendah, akan lebih rentan untuk mendapat gangguan kesehatan. Yang kelima adalah infeksi paru dan saluran pernafasan.
dapat menyebabkan iritasi lokal atau setempat pada selaput lendir di hidung, mulut, dan tenggorokan. Dan yang terakhir, sakit kepala, mual, muntah, dan batuk refleks karena terinfeksi lendir. Paparan karbon monoksida yang terhirup dari kebakaran hutan juga dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit kepala. Peningkatan produksi lendir dan pengetatan otot-otot di jalan napas dapat mengakibatkan batuk refleks. Dan yang selanjutnya adalah pencegahan karhutlah. Yang pertama adalah hindari membakar sampah di lahan atau hutan. Yang kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Yang ketiga, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Yang keempat, tidak membuat api unggun di area yang rawan. Yang kelima, pastikan untuk mengecek api sudah padam sebelum meninggalkan tempat. Terima kasih moderator, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Rizka atas penjelasannya. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Lena. Kepada Magdalena saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanggulangan karhutlah. Berikut ini adalah kunci-kunci penanggulangan dalam bencana kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya, yang pertama, pendidikan sejak dini terhadap masyarakat kawasan hutan. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Yang ketiga, selalu bersiap siaga menjaga hutan guna mengurangi dampak terjadinya kebakaran hutan. Yang keempat, membuang kebiasaan buruk terhadap kelalaian penggunaan api dalam hutan. Yang terakhir ialah selalu menanam tumbuhan dan pohon sebagai tabungan di masa depan. Next. Selanjutnya adalah penanganan kebakaran hutan atau lahan. Yang pertama ada waterbombing, yaitu menjatuhkan air pada titik panas di area lahan yang terbakar. Terdapat beberapa jenis helikopter yang digunakan, misalnya heli M18 buatan Rusia yang digunakan oleh Satgas Udara Karhutla Palangkaraya. Ini mampu mengangkut satu kantung air dengan kapasitas 4.000 liter sampai 5.000 liter. Yang kedua ada modifikasi cuaca atau hujan buatan. Metode ini merupakan penggabungan teknologi manusia dengan fenomena alam. Yang terakhir ada pemadaman manual. Teknik ini yang paling umum dan tradisional yang dapat dilakukan untuk memadamkan titik api. Biasanya para relawan maupun satuan gabungan dikerahkan untuk memadamkan dengan cara menyiramkan api dengan air yang disambungkan menggunakan selang. Selanjutnya. Biar Selanjutnya adalah strategi dalam mengantisipasi potensi terjadinya karhutlah. Berikut ini ada beberapa strategi pemerintah dalam mengatasi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, itu melibatkan semua stakeholders yang ada untuk membantu mengantisipasi dalam potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam pemantauan dan pengawasan terhadap potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan dalam deteksi dini yang dapat menjangkau kepada lapisan masyarakat. Yang ketiga, ada meningkatkan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat, pihak terkait, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan melibatkan tokoh agama, masyarakat, adat mengenai dampak karhutlah dan kerugian ekonomi. Yang terakhir, ada meningkatkan sikap tanggap untuk segera melakukan pemadaman.
Selanjutnya ada potensi teknologi 4.0 dalam mencegah dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK telah bersinergi dengan BMKG dan Lapan untuk membangun sistem deteksi dan peringatan dini melalui aplikasi Sipongi. Informasi tersebut mengintegrasi informasi pemantauan hotspot dari laman Lapan dan informasi prediksi cuaca dari BMKG. Yang kedua, ada dikembangkannya sistem pemantauan air lahan gambut atau SIPLAGA yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut. Yang ketiga, KLHK melakukan pemantauan kondisi di lapangan melalui pemantauan kebakaran menggunakan teknologi CCTV termal yang tersebar di wilayah rawan kebakaran di 6 provinsi. Dan yang terakhir, ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memiliki sistem yang disebut INARIX yang dapat memberikan informasi tentang indeks resiko bencana alam di Indonesia, di mana Karhutla termasuk di dalamnya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kami ini, jadi dalam penanganan dan penanggulangan terhadap kebakaran hutan dan lahan diperlukan tingkat pengetahuan tentang api yang memadai. Peringatan dini dan pencegahan karhutla merupakan hal penting yang harus mendapat penekanan khususnya dari sisi waktu, persiapan, dan alokasi pendanaan. Next. Berikut adalah referensi yang kami dapatkan ketika mencari materi untuk Zoom kali ini. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga melalui materi yang kami bahas bisa memberikan manfaat kepada yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.